pertama yaitu ada pengertian. Pengertian dari larutan penyangga yaitu terdiri dari asam lemah dan asam konjugasinya atau basa lemah dan basa konjugasinya. Nah, tujuan larutan penyangga yaitu untuk mempertahankan pH pada rentang tertentu. Ada dua kegunaan terhadap larutan penyangga. Kegunaan yang pertama adalah larutan penyangga pada darah, dan yang kedua larutan penyangga pada obat dan kosmetik. Di sini dilanjut dengan jenis larutan penyangga dan pembuatan larutan penyangga asam basa. Yang pertama itu adalah larutan penyangga asam. Yang pertama mempertahankan pH pada daerah asam, yang kedua komposisinya yaitu dengan asam lemah dan basa konjugasinya, dan yang ketiga cara pembuatannya yaitu yang pertama asam lemah plus garam, dan yang kedua asam lemah berlebih plus basa kuat. 2. Larutan penyangga basa mempertahankan pH pada area basa. Komposisi basa lemah dan asam konjungsinya. Pembuatan A. Basa lemah plus garamnya. B. Basa lemah berlebih plus asam kuat. Selanjutnya ada cara kerja larutan penyangga, yaitu kapasitas atau indeks buffer. Nah, kemampuan suatu larutan buffer untuk mempertahankan pH larutan atau sistem yang ditentukan oleh A. Jumlah mol asam lemah atau basa lemah dan basa lemah atau asam konjugasinya. Yang kedua yaitu perbandingan jumlah mol asam atau basa lemah dengan basa atau asam konjugasinya. Perhitungan pH larutan penyangga. Yang pertama, buffer asam. Untuk menentukan pH asam memiliki rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per BK. Untuk menentukan pH memiliki rumus min log konsentrasi H+. Yang kedua, buffer basa. Untuk menentukan pH basa menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per Ak. Untuk menentukan pOH menggunakan rumus min log konsentrasi OH-. pH sama dengan 14 dikurangin pOH. Di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Mula-mulanya CH3COOH yaitu 20 mol, NaOH-nya 10 mol. Setelah itu kita cari reaksi dari CH3COOH yaitu 10 mol dan NaOH-nya itu 10 mol. Dan reaksi dari CH3COONa yaitu 10 mol kita kurangin menjadi sisa 20 min 10 yaitu 10 mol. Setelah itu 10 min 10 nya kosong dan 10 itu turun. Nah, setelah itu kalau dari konsentrasi H+ nya kita temukan rumus Ka kali A per BK sama dengan 10 pangkat min 5 kali 10 per 10. 10 per 10 itu hilang, dicoret-coret. Setelah itu menjadi 10 pangkat min 5 M. pH-nya dapat kita ketahui dari rumus sebelumnya yaitu min log kali konsentrasinya H+ sama dengan min log 10 pangkat min 5 yaitu hasilnya sama dengan 5.